Selamat siang dan teman-teman yang menonton. Perkenalkan, nama saya Samuel Anugrah Agung dengan NIM D121251016. Sekarang saya ingin membuat proses dari modul algoritma pemrograman materi struct dan linked list, yaitu soal kedua. Keterangan dari program ini yaitu sebuah perusahaan ingin menyimpan data karyawannya, lalu setiap karyawan memiliki informasi sebagai berikut. Dengan ketentuan program yaitu yang pertama, struct karyawan berisi ID, nama, jabatan, dan gaji. Fungsi menambahkan karyawan baru ke dalam array atau linked list. Lalu fungsi untuk menampilkan data karyawan, daftar karyawan, dan fungsi untuk menghitung total gaji karyawan, dan juga fungsi untuk mencari karyawan berdasarkan ID. Jadi secara total kita memiliki 4 fungsi dan 1 struct. Oke, kita akan membuatnya menggunakan bahasa C++. Saya beri nama karyawan.cpp. Sama seperti biasa, kita akan menggunakan masukkan library standar IOStream untuk menggunakan fungsi input output, dan juga include string tentunya untuk memanipulasi string. Selanjutnya kita tidak juga using namespace std agar tidak perlu menuliskan std di depan cout ataupun in ataupun string. Maka selanjutnya kita akan membuat yang paling pertama. Di sini kita akan membuat struct untuk karyawan. Itu kita langsung saja struct karyawan. Lalu dalam karyawan tersebut ada ID dalam bentuk integer ID, dan juga ada nama, jabatan, dan gaji. Nama pastinya dia string, lalu jabatan juga string, dan gaji itu int. Gaji bisa saja kome, jadi kita coba menggunakan float. Oke. Setelah itu kita tidak lupa untuk yang paling pertama kita akan membuat fungsi untuk menambahkan karyawan. Untuk membuat sebuah fungsi kita menggunakan void. Itu kita beri nama tambah karyawan. Yang kita butuhkan yaitu kita bedakan ini. Oke. Tambah karyawan, lalu kita dan lupa untuk menambahkan array. Juga kita akan deklarasikan jumlah karyawan. Setelah itu, apabila fungsi ini dipanggil, maka kita akan mengeluarkan output print out, masukkan ID karyawan. Setelah itu koma, dan langsung akan cin karyawan dan juga jumlah karyawan karyawan.id.
kita tidak lupa kita titik koma. Selanjutnya kita akan sin ignore agar membersihkan new line yang ada di belakang agar tidak bila memasukkan lebih dari satu akan diabaikan. Selanjutnya kita juga akan tidak hanya karyawan, kita juga akan memasukkan nama karyawan. Lalu karena nama itu biasanya lebih dari satu suku kata, kita menggunakan getLine. Line sin, karyawan masukkan jumlah dot nama. Oke, setelah itu kita getLine, kita out lagi karyawan berarti jabatan, masukkan jabatan. Titik koma, maka kita kalau jabatan itu bisa saja dua suku kata, kita gunakan getLine lagi, sin, karyawan. Oke, setelah ini yang terakhir kita akan, apabila fungsi tambah karyawan dipanggil, maka kita otomatis karyawan akan bertambah, maka akan diberikan tanda kepada user bahwa karyawan berhasil ditambah. Tidak lupa kita untuk new line. Oke, kita sudah selesai membuat satu fungsi. Selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk menampilkan karyawan. Fungsi untuk sudah, maka kita memfungsi untuk menampilkan daftar karyawan. Tampilkan tadi kita menggunakan konstan karyawan. Kita mendeklarasi, kita juga menggunakan jumlah karyawan. Setelah itu kita menggunakan gerbang logika if, itu apabila dia jumlah karyawannya masih jumlah karyawan masih sama dengan 0, maka akan keluarkan output bahwa masih tidak ada karyawan. Tidak. Oke. Dan juga else if else cout. Tidak lupa di sini kita menambahkan new line agar membuat baris baru. Out daftar karyawan. Enter untuk setelah itu
kita akan melakukan pengulangan for declare variable integer i nilai 0 i itu dari jumlah karyawan ini akan bertambah 1. Oke. Setelah itu dia akan mencetak out ID tentunya. Karyawan ke i .id dan juga karyawan i dan nama. Kita lanjutkan saja di satu baris yang sama. Atau agar kita membuat baris out new line tidak nama titik 2 kita buatkan karyawan ini huruf kecil sama karyawan ke i dot 6 tidak lupa kita titik koma cout mengeluarkan nama jabatan line jabatan titik 2 karyawan i jabatan titik koma out slash n. Setelah jabatan kita mengeluarkan gaji karyawan i new line. Oke. Setelah kita membuat new line, kita juga membuat sebuah batasan agar user tahu buat dia. Oke. Setelah itu kita akan membuat fungsi selanjutnya, fungsi mendaftarkan daftar karyawan sudah, lalu kita akan fungsi menghitung total gaji karyawan. Biasa kita menggunakan void hitung total gaji dan karyawan dan juga kita jumlah karyawan kita akan mendeklarasikan sebuah variabel baru yaitu total gaji yang kita beri nilai awal yaitu 0 agar apabila masih 0 maka belum ada karyawan yang diinput. Kita membuat perulangan for fungsi for seperti biasa inti bernilai 0 dari jumlah karyawan
I akan bertambah 1. Oke. Setelah itu membuat logika if karyawan ke I yaitu ID-nya setelah kita membuat perulangan for, maka kita gaji kita akan menjumlahkan sama dengan karyawan I untuk menambahkan seluruh gaji yang ada. Oke, setelah itu kita keluar dari total gaji. Oke, setelah itu kita sudah membuat fungsi menghitung total gaji. Selanjutnya kita akan membuat fungsi mencari karyawan. Ini mencari karyawan, kita akan membuat void. Biasa kita beri nama cari karyawan. Biasa kita kan karyawan kita mendeklarasikan juga ID. Setelah itu akan mendeklarasikan variabel boolean yang bernilai true or false itu ditemukan. Ini kita membuatnya membuat supaya apabila ditemukan maka dia akan bernilai nilai awalnya itu masih bernilai false karena kita memberikan dia nilai awal belum ditemukan agar apabila benar ID yang dicari masih belum ada maka dia masih bernilai salah. Oke, selanjutnya kita akan membuat perulangan for. Biasa kita akan mendeklarasikan variabel I integer bernilai 0 I kurang dari jumlah karyawan dan juga I pasti bertambah 1 nya kita akan cout karyawan ditemukan. Kita membuat logika if terlebih dahulu. If karyawan ke i.id dia sama dengan ID yang dimasukkan, akan cout karyawan ditemukan tentunya. Karyawan ditemukan. Maka lines baris baru cout. Pertama kita mengeluarkan ID. Mungkin kita bisa copy saja ya. Copy. Nah ini mungkin kita bisa gantiin itu tidak perlu tambahkan lalu ditemukan kita
nilainya menjadi true. Setelah itu kita akan break untuk keluar dari perulangan. Lalu setelah itu kita juga membuat ulangan if lagi di sini. Apabila dia tidak sama dengan ditemukan, apabila dia ID yang dimasukkan tidak ada yang sesuai, maka akan keluar info bahwa karyawan dengan ID tidak ditemukan. Oke. Setelah itu tidak lupa kita inline. Oke, kita selesai telah membuat 4 fungsi void. Selanjutnya kita akan membuat fungsi utama kita, yaitu int main. Lalu kita akan mendeklarasikan karyawan yang sudah kita pakai di atas. Karyawan yang bernilai tidak lebih dari 100. Kita batasi dia dengan 100. Kita membuat array dari karyawan di sini, dan juga integer variabel jumlah karyawan, dan juga variabel integer dari pilihannya. Setelah itu kita akan membuat logika do while di sini. Apabila kita see out, kita membuat tampilan menu terlebih dahulu. Menu. Oke, setelah itu kita new line. Kita see out lagi. Opsi pertama itu untuk menambahkan karyawan. Inline tidak lupa. See out opsi kedua itu untuk menampilkan semua karyawan. Inline, salah. And tidak lupa. Kita copy saja cepat. Tapi ini menjadi 3, itu untuk menghitung total gaji. Dan yang keempat untuk mencari karyawan berdasarkan ID. Lalu yang terakhir yaitu kita membuat opsi untuk keluar. 5 keluar. Setelah itu kita beri opsi lain. Itu kita akan see in tentunya, see in opsinya, pilihan. Sekarang kita akan membuat perulangan if logika. Nah, apabila dia pilihan sama dengan 2, 1, maka dia akan masuk ke fungsi menambahkan karyawan tentu. Tambah, dia akan menggunakan karyawan dan juga jumlah karyawan. Itu kita juga if dan kedua pilih sama dengan dia akan memanggil fungsi tampilkan karyawan. Yang kita gunakan adalah
variabel karyawan dan juga variabel itu kita juga akan else if lagi ya pilihan sama dengan 3 akan memanggil fungsi hitung total gaji akan float total gaji itu sama dengan fungsinya si hitung total gaji. Kita memanggil variabel yang kita gunakan karyawan dan juga jumlah karyawan. Setelah itu akan mengeluarkan output print total gajinya. Itu total gaji karyawan adalah total lalu tidak end line. Selanjutnya kita else if lagi untuk membuat pilihan keempat, pilihan dengan sama dengan 4 maka dia akan kita mendeklarasikan variabel ID. Kita akan cout masukkan ID karyawan yang ingin masukkan ID karyawan yang ingin dicari. Kita nyasiin untuk ID ingin dimasukkan. Setelah itu kita memanggil fungsinya cari karyawan, memanggil variabel yang digunakan karyawan dan juga jumlah karyawan dan juga ID. Dan setelah itu apabila dia selain daripada 4 ini dia while pilihan dia bukan selain daripada 5 dia akan cout maka program dinyatakan selesai. Line tidak. Lalu untuk menyatakan program selesai dengan baik return 0. Oke, sekarang saya sudah memperbaiki kesalahan pada kode saya. Sekarang kita akan mengcompile program ini. Tugas alpro untuk membuka directory tentunya G++ dan filenya karyawan.cpp. Kita beri nama programnya 4. Setelah itu kita coba jalankan executionnya. Oke, di sini menunya sudah tampil. Kita coba untuk menjalankan fungsi pertama untuk menambahkan karyawan. Masukkan ID karyawan, kita beri 01, nama karyawan Samuel, nama jabatan direktur, gaji saya beri 100.000. Oke. Setelah itu kita mencoba untuk menampilkan karyawan. Oke, di sini ada daftar karyawan ID. Selanjutnya kita mencoba untuk menghitung total gaji. Oke, di sini ada total gaji karyawan. Lalu kita coba untuk tambahkan karyawan lagi 02. Kita beri nama Gerald, nama jabatan bos, gajinya 400.000. Kita mencoba untuk mencari karyawan berdasarkan ID. Coba ID 13, karyawan ID 13 tidak ditemukan. Kita coba
karyawan dengan 02, maka karyawan ditemukan dengan ID 02 bernama Gerald, jabatannya bos dan gajinya 4 juta. Kita mencoba fungsi kelima untuk keluar dan program dinyatakan selesai. Maka dari itu, program yang telah saya buat dan saya jalankan dinyatakan berhasil dengan baik. Sekian dari pembuatan program saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.